Siapa yang nggak ingin menghemat tiket pesawat saat merencanakan perjalanan? Berikut adalah beberapa tips berguna tentang cara mendapatkan penawaran terbaik. Beberapa kota seperti London dan New York memiliki lebih dari satu bandara. Jadi, pertimbangkanlah untuk terbang melalui bandara-bandara alternatif. Beberapa bandara ini terlalu jauh dari pusat kota, karena itulah tiket akan lebih murah untuk penerbangan yang mendarat di sana. Aku pernah mencobanya sendiri. Aku mendarat di sebuah tempat yang terlihat seperti bandara kargo, tapi hey, ada bus dari sana ke pusat kota. Keuntungannya, tiketnya murah. Kekurangannya, aku menghabiskan 1 jam ekstra di jalan untuk sampai ke pusat kota. Kapan hari terbaik untuk memesan tiket? Ini adalah perdebatan yang sengit. Rupanya, hari Selasa lebih baik untuk memesan penerbangan. Lebih khusus lagi, harga tiket sekitar pukul 13.30 bisa menjadi yang termurah. Jadi, kalau kamu punya rencana membeli tiket untuk liburan impianmu, berburulah pada hari dan waktu ini. Ada banyak situs web yang bagus untuk membandingkan penerbangan dan mendapatkan harga termurah, dan aku akan segera membahasnya. Tapi jangan abaikan situs web maskapai penerbangan resmi. Banyak dari situs itu mengumumkan penjualan pribadi untuk pelanggan setia yang langsung mengunjungi halaman mereka. Kalau agendamu memungkinkanmu untuk bermain-main dengan waktu keberangkatan, lakukanlah. Bepergian dengan penerbangan dini hari umumnya berarti membayar lebih murah untuk tiket. Untuk mengejar penerbangan pukul 6 pagi, kamu harus bangun ketika sebagian besar orang di kota masih menikmati tempat tidur mereka yang nyaman. Pada jam-jam awal, kamu mungkin akan mengalami masalah dengan cara mencapai bandara. Gak semua transportasi umum beroperasi 24 jam. Masalah lainnya adalah kucingmu yang gak sengaja mematikan alarm. Inilah sebabnya penerbangan ini umumnya lebih murah. Prinsip yang sama juga berlaku untuk penerbangan larut malam. Orang umumnya nggak ingin terbang setelah tengah malam, jadi harga pun turun. Lihatlah sisi baiknya, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk berjalan-jalan setelah sampai di tempat tujuan. Terbang dengan penerbangan lanjutan adalah cara lain. Ini adalah pilihan yang cukup murah, terutama untuk penerbangan jarak jauh. Cara ini memiliki kelemahan. Rencanamu bisa berubah dengan satu kata, penundaan. Kamu mungkin harus mengucapkan selamat tinggal pada penerbangan lanjutanmu. Hal lain yang bisa kamu lakukan dengan penerbangan lanjutan adalah mencari penerbangan dari negara yang sama. Tujuan wisata, kota besar, dan ibu kota umumnya lebih mahal. Bepergianlah ke kota yang lebih kecil dan kemudian berangkatlah ke tempat tujuanmu. Banyak dari kita yang menyukai cookie, tapi mungkin nggak menyukai cookie yang ada di browser kita. Tetap dalam mode incognito dalam proses pencarian penerbangan akan membantumu mendapatkan penerbangan yang lebih murah. Bagaimana bisa? Harga tiket tergantung pada permintaan. Jadi perusahaan menggunakan data tentang berapa banyak orang yang mencari tiket yang mana. Katakanlah kamu mencari tiket ke London dan secara rutin memeriksa situs web maskapai penerbangan untuk mendapatkan penawaran yang bagus. Datamu menandakan bahwa kamu telah menunjukkan ketertarikan pada tanggal dan lokasi tertentu. Itulah sebabnya kamu melihat penerbangan yang sama tiba-tiba menjadi lebih mahal. Maskapai tahu kamu kemungkinan besar akan membelinya. Hal ini bisa terjadi bahkan jika kamu merefresh browser. Tetaplah tidak teridentifikasi atau hapus cookiemu untuk menghindari situasi ini. Ingat nggak aku menyarankanmu untuk mengunjungi situs web maskapai penerbangan secara langsung? Kamu juga bisa mendaftar untuk mendapatkan notifikasi mengenai penurunan harga. Kalau menurutmu notifikasi itu mengganggu meskipun berguna, kamu bisa mengikuti maskapai penerbangan di media sosial. Banyak perusahaan menggunakan akun media sosial mereka secara efektif, dan mereka terkadang memberikan penawaran di menit-menit terakhir kepada pelanggan. Dalam beberapa kasus, akan lebih mudah untuk memesan tiket melalui telepon misalnya, kalau kamu berada dalam sebuah grup. Namun, perlu diketahui bahwa beberapa maskapai penerbangan menambahkan biaya tambahan untuk menyelesaikan pemesanan melalui telepon. Biaya ini bisa mencapai 750.000. Kamu bisa melakukan perjalanan sehari saat liburan dengan uang tersebut daripada menghabiskannya untuk kata-kata. Kalau kamu harus menyelesaikan pemesanan melalui telepon, tanyakan saja kepada petugas apakah mereka akan mengenakan biaya tambahan untuk menelepon. Saat mencari tiket, kamu bisa berpura-pura berada di lokasi yang berbeda. Pilihan terbaik adalah mengubah lokasimu ke negara yang akan kamu kunjungi atau negara asal maskapai penerbangan. Katakanlah kamu akan pergi ke Jepang. Pemesanan dari situs web maskapai penerbangan dan mengubah lokasimu melalui VPN akan menjadi kunci untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Aku bilang akan membahas topik situs perbandingan penerbangan, dan ini dia. Situs-situs web ini adalah permata yang memberikanmu harga terbaik dari beberapa maskapai dan pilihan.
Mereka merekomendasikan rute alternatif yang belum kamu pertimbangkan. Sekali lagi, sebelum mengklik tombol konfirmasi, luangkan waktu beberapa detik untuk memeriksa situs web maskapai penerbangan. Memesan secara langsung dan memotong biaya perantara bisa menjadi pilihan yang lebih bijak. Manfaat potensial lainnya adalah layanan pelanggan yang bisa diandalkan. Di beberapa maskapai penerbangan, pemesanan melalui pihak ketiga akan membuat proses ini menjadi kusut seperti kabel headphone yang nggak ada habisnya. Aku akan berbagi strategi mendapatkan seluruh barisan untuk dirimu sendiri. Bayangkan kamu bepergian dengan sahabatmu. Salah satu dari kalian harus memesan kursi dekat jendela, dan yang lainnya memesan kursi lorong. Penumpang lain mungkin akan memilih kursi lain dan menghindari kursi di tengah. Namun, cara ini nggak selalu berhasil. Kalau pesawat terisi penuh, akan ada orang yang nggak beruntung di antara kalian. Kalau seseorang memesan kursi tengah, kamu selalu bisa menawarkan kursi lorong atau jendela dan terus duduk bersama sahabatmu. Pilihan kedua adalah memesan kursi di baris ke-13. Angka 13 nggak punya reputasi yang baik karena secara tahayul dianggap sial. Kemungkinannya nggak ada orang lain yang memesan kursi dari nomor ini. Ini adalah hadiah untukmu atas semua usahamu mendapatkan penawaran terbaik. Kerja bagus. Kamu sudah sampai di bandara. Kamu sedang menonton acara favoritmu sambil menunggu gerbang dibuka. Boom! 1 jam wifi bandara gratis telah berakhir. Inilah celah untuk menggandakannya. Kembalikan waktu pada perangkatmu. Ketika kamu mengubah zona waktu kembali 1 jam, sistem gak akan memahaminya dan akan mengizinkanmu untuk menggunakannya selama 1 jam lagi. Poin ke-14 adalah tentang keselamatan. Tahukah kamu bahwa kamu gak boleh bertukar tempat duduk sebelum pesawat lepas landas tanpa memberitahu pramugari? Aturan ini berlaku untuk menukar tempat duduk dengan orang dari barisan yang berbeda, bukan dengan orang di sebelahmu. Hal ini bisa menyebabkan pesawat melakukan pendaratan darurat. Alasannya terkait dengan bobot dan cara pendistribusiannya. Setiap pesawat punya batas berat lepas landas. Jumlah ini terdiri dari hal-hal seperti bahan bakar, bagasi, dan penumpang. Pramugari memperhatikan potensi distribusi bobot. Seorang pilot menjelaskannya seperti ini, kalau kamu memindahkan beberapa kursi tanpa bertanya kepada mereka, kamu bisa menyebabkan ketidakseimbangan di pesawat. Kalau kamu bertanya kepada pramugari bahwa kamu ingin pindah tempat duduk, mereka akan mengizinkanmu melakukannya setelah lepas landas. Maksudku, orang-orang bangun dan bergerak di dalam pesawat sepanjang waktu. Jadi, ini bukan berarti kamu nggak bisa mengubah posisimu sama sekali, tapi bisa berbahaya kalau kamu melakukannya tanpa konfirmasi. Ini fakta serunya, kotak hitam seperti julukannya nggak berwarna hitam loh, warnanya oranye terang. Flight Data Recorder adalah nama resminya dan berwarna oranye agar jika terjadi kecelakaan, tim penyelamat bisa menemukannya dengan mudah. Menurutmu, di manakah tempat yang paling kotor di pesawat? Bukan toilet, bukan dudukan tangan kursi, melainkan meja nampan. Masih ada lagi, selimut nyaman yang kamu minta dari pramugari juga nggak begitu bersih. Menurut sebuah laporan, beberapa maskapai penerbangan hanya mencuci selimut mereka sebulan sekali. Sekarang, setelah kamu mengetahui triknya, kamu bisa merencanakan perjalananmu dengan harga yang tepat dan mungkin membawa selimutmu sendiri ke dalam pesawat. Duduk dan nikmati penerbanganmu. Hal-hal baik datang kepada mereka yang menunggu.